Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64, halaman 556. Setelah selesai kita memahami surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 sebelum Ramadan, maka setelah Ramadan ini kembali kita sambung dengan surat berikutnya, surat At-Taghabun. Ada 7 buah surat yang dibuka dan diawali dengan tasbih. Pertama, surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, dan seterusnya. Kemudian surat Al-Hadid, Sabahalillahi ma fis samawati. Seterusnya surat Al-Hasyr, surat ke-59. Lalu surat Saf, surat Al-Jumu'ah, dan surat Taghabun. Terakhir surat Al-A'la, Sabbisma rabbikal a'la. Populer yang 5 buah surat yang dibuka dan diawali dengan Sabbaha dan Yusabbihu, disebutlah surat-surat itu dengan surat Musabbihat. Itu surat-surat yang diawali dengan tasbih. Ada Sabbaha, ada Yusabbihu. Sementara Subhanalladzi asra bi'abdihi dan Sabbisma rabbikal a'la tidak populer disebut dengan Musabbihat. Begitu juga ada surat-surat yang diawali dengan Hamim. Hamim, 2 huruf, disebut dengan Hawamim. Surat-surat yang diawali dengan Qul disebut dengan Qalaqil. Di juz Amma ada 4 surat. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Qalaqil. Jadi ada masing-masing istilah-istilah untuk menamai surat-surat tertentu. Nah, kita kini masuk kepada surat Taghabun pun diawali dengan tasbih. Di situ lafaznya atau lafaznya yusabbihu, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu memfaedahkan kepada istimrar, selalu. Maka kalau kita makna di situ berarti senantiasa. Senantiasa selalu bertasbih, memasucikan Allah, apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Kata-kata senantiasa, kata-kata selalu dipahami daripada yusabbih, karena fi'il mudhari' menunjukkan kepada selalu, senantiasa. Kalau sabaha, kepastian, ketetapan dan kepastian. Sabbaha lillah.
Nah, surat yang kita sedang baca kini ko surat Taghabun. At-Taghabun. At-Taghabun salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat atau nama-nama hari akhirat itu banyak. Lebih 100. Nah, salah satu di antara nama-namanya Taghabun. Taghabun secara bahasa asal katanya ghabnu. Ghabnu, ghain badan nun, ghabnun, ghabuna. Kalau secara bahasa terjemahan ghabnu itu artinya adalah kekurangan, kerugian. Keterpedayaan, tertipu. Jadi kekurangan, kerugian, terpedaya dan tertipu. Dan terlewat, terluputkan. Lalu berubah patronnya menjadi taghabun, saling. Ya, bab tafa'al itu saling. Saling itu minimal 2. Kalau taghabun saling merugi bisa, saling tertipu bisa, saling terpedaya bisa, saling merasa kurang bisa. Nah, kenapa salah satu nama daripada nama hari kiamat Taghabun? Nanti di akhirat itu nampaklah kerugian dan ketertipuan, keterperdayaan orang-orang dan manusia. Nampak penyesalan, nampak kekurangan-kekurangan yang selama ini tidak nampak. Nah, nanti di ayat yang ke-9 ketemu At-Taghabun, zalika yaumut taghabun. Dinamailah surat itu dengan surat Taghabun kerana bicara salah satunya di akhirat nanti orang merasa dan menampak serta menyadari kerugian, kekurangan dan ketertipuannya dengan kehidupan dunia. Bernama Taghabun, zalika yaumut taghabun. Satu-satunya dalam Al-Quran Taghabun itu tercantum dalam surat yang kita baca kini, surat At-Taghabun. Ketemu nanti di ayat yang ke-9. Mudah-mudahan sampai kita ke ayat ke-9. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari kan sering kita dengar, ni'matani maghbun. Dua nikmat yang maghbun, makmud terpedaya, tertipu. Maghbunun, terpedaya, tertipu, fihima, kepada dalam dua nikmat katsirun minan nas, kebanyakan manusia, termasuk gitu. As-sihah wal faraq, sehat dan waktu senggang, waktu luang. Maghbun, al-ghabnu, bam ko terpedaya dua nikmat ko. Sering orang terpedaya artinya orang sering melalaikan, tidak mengisi, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan nikmat sehat, dibuang-buangnya nikmat sehat. Waktu luang, waktu senggang, tidak diisi. Dua nikmat itu maghbunun, fihima katsirun minan nas. Maghbun sama dengan taghabun, terpedaya, tertipu, rugi nanti. Salah satu yang disesali nanti di akhirat adalah kerana mereka membuang-buang waktu. Dan nanti di sana di akhirat, bukankah aku telah sehatkan kamu? Kita pertanggungjawabkan nikmat sehat. Nikmat sehat itu salah satu nikmat terbesar. Dan nanti kan ditanya nikmat di akhirat. Nah, kini kita masuk sikap. Surat Taghabun ko antara lain bicara
setentangan di samping kebesaran keagungan Allah, kemahaesaan dan keperkasaan Allah, juga bicara setentangan apa yang terjadi nanti di akhirat. Salah satunya tidak ada orang nanti di akhirat yang tidak menyesal, yang tidak merugi, yang tidak merasa beruntung. Di samping itu disebutkannya nanti dalam ayat itu, dalam surah itu, contoh-contoh umat yang tertipu, yang terpedaya dengan kemilau pernak-pernik kehidupan dunia. Mereka habiskan waktu mereka, pikiran mereka, potensi mereka, tenaga mereka, kekayaan mereka, dan apa saja hanya untuk dunia. Habis-habisan. Kadang-kadang melahirkan ketamaan dan keserakahan. Keserakahan salah satu induk. Serakah, tamak salah satu induk dosa. Usulul khataya thalatha. Pokok pangkal asal daripada segala kesalahan 3. Salah satunya tamak. Ketamak itulah kini yang mengangkangi sebagian orang. Sehingga bersebarlah kini berita-berita fitnahan, menjelek-jelekkan, mengarang-arang, membikin-bikin, yang terkenal dengan buzzer, apa namanya. Itu ketamaan. Nah, kaji kita kan itu. Sore kau antara lain sababun nuzul. Sababun nuzul. Bahwa ada beberapa orang, anna rajulan. Ada orang-orang atau rijalan penduduk Mekah yang Islam. Dan mereka ingin hijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keluarga-keluarganya tidak setuju. Anak-anaknya menahan. Kata keluarganya, itu istri dan anak-anaknya, engkau Islam, kami bisa menerima. Kami bisa sabar. Tidak masalah di kami. Tapi kalau engkau pergi meninggal kami tidak akan melepaskan. Kalau bahasa wakno, bararawalah anak-anaknya. Tiba di bini ini, peciknya kaki sarawapaknya. Kami itu tiba dawak. Sehingga orang ala Islam ko terhalang untuk berangkat ke Madinah hijrah. Setelah lambat laun mereka akhirnya tiba di Madinah, mereka menyesal. Karena mereka terlambat hijrah sehingga mereka lah jauh tercecer dan tertinggal daripada sahabat-sahabatnya lain. Mengikuti Nabi dan memahami petunjuk-petunjuk agama. Sehingga mereka kesal dan marah kepada istri dan anak-anak. Turunlah surah itu. Antara lain nanti di ayat ke-14 bahwa dinyatakan inna min azwajikum wa awaladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu musuh bagimu. Hati-hati dan waspadalah kamu semua. Itu ayat. Sebagian daripada pasangan-pasangan hidupmu, suami atau istri, istri atau suami. Dan anak-anak. Hati-hati waspadalah, karena mereka bisa menghambatmu, menghalangimu, merintangimu, menggoda, dan mengakibatkan kamu lalai daripada kewajipanmu kepada Allah selaku hambanya untuk taat, untuk patuh dan seterusnya. Berkaitan dengan itu, turunlah surah Taghabun. Mari kita awali. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita awali tadi memahami maknanya senantiasa. Sabbaha yusabbihu, senantiasa, selalu
berarti terus-menerus bertasbih memahasucikan Allah, menyatakan kemahasempurnaan Allah. Ma itu umum. Jadi kalau umum apa saja yang di langit, umum. Di semua langit, bahkan samawat, di semua langit. Dan apa saja yang ada di bumi. Dan memang segala sesuatunya bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih, memasucikan dan menyatakan kemahasempurnaan Allah, sekaligus memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak paham, tidak mengerti tasbih segala sesuatunya itu. Allah saja yang tahu. Kan begitu dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 44 menyatakan, wa im min syai', tidak ada sesuatu pun jua melainkan semuanya bertasbih. Jadilah alam semesta ko ibadahnya tasbih. Siapa yang bertasbih berarti seirama dan sejalan dengan ibadah alam, harmoni. Ya, tasbih itu ibadahnya alam. Guru bertasbih, gunung bertasbih, angin bertasbih, kilat bertasbih, pohon-pohon bertasbih. Itu ibadah mereka. Cuman kita tidak tahu dan tidak diberitahu bagaimana tasbih mereka. Karena inti tasbih itu bukan membaca subhanallah. Subhanallah bacaan. Inti tasbih adalah menyatakan kemahasempurnaan Allah dan maha suci dia daripada segala kekurangan. Diyakini itu hakikat tasbih. Meyakini, menyatakan Allah itu maha sempurna, maha suci dia daripada kekurangan. Apakah aib, cacat, celah, segala macam, dia maha suci karena dia maha sempurna. Meyakini dia menyatakan itu hakikat tasbih. Itulah tasbih. Bacaannya tiba di kita, subhanallah, itu bacaan kita. Lalu bagaimana tasbihnya batu, anda tahu tak? Bagaimana tasbihnya pohon, anda tahu? Bagaimana pasir itu bertasbih, anda tahu? Bagaimana air bertasbih, anda tahu? Bagaimana guru guntur bertasbih dalam Quran surah Ar-Ra'd, surah guntur dan guru bertasbih. Kan? Bertasbih kepada yusabbihu. Ar-Ra'du, Ra'ad itu. Jadi ketika mereka guntur guru berbunyi, bisa jadi sedang tasbih. Apakah berupa kepatuhan, ketaatan? Karena inti tasbih itu di samping itu adalah menyatakan kemahasucian Allah daripada segala yang tidak patut, yang tidak pantas, sekaligus menyatakan hanya dia saja yang berhak disembah. Karena Allah maha suci daripada sekutu, daripada beranak, daripada kawin. Dia Maha Esa, dia satu-satunya yang berhak diibadah, disembah. Nah, balik kita. Itulah yusabbihu. Selalu senantiasa bertasbih, menyatakan kemahasempurnaan, kemahasucian Allah. Apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi, kita hanya diberitahu. Dan tidak perlu kita tahu bagaimana lafal-lafal tasbih daripada benda-benda. Kalau hidupnya Nabi bisa. Sebab di zaman Nabi masih hidup, sahabat-sahabat mendengarkan tasbih pasir. Mendengarkan tasbih makanan. Itu kan mukjizat. Kini tidak boleh, Nabi lah wafat. Bagaimanapun hebatnya seorang ulama, ketinggian wali seseorang, tentu tidak bisa menyaingi, menyetarai Nabi. Hanya Nabi yang Allah beri anugerah seperti itu. Sehingga di zaman Nabi diperdengarkan sesuatu
antara lain tasbih. Awak cukup meyakini dengan sepenuh keyakinan alam itu bertasbih. Langit bertasbih, bumi bertasbih, dan apa saja yang ada di antaranya bertasbih. Dan tasbih itu salah satu yang Allah cintai, yang Allah sukai. Bahkan siapa yang rajin bertasbih, sebagaimana dijelaskan hadisnya dalam kitab Firqul Adiyah wal Azkar jilid 1, maka tasbih itu bertawaf di sekeliling arsy Allah menyebut nama-nama orang-orang bertasbih. Berdengung dia menyebut nama-nama orang bertasbih. Itu kemuliaan tasbih. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahu miliknya, punyanya, al-mulku kerajaan. Alam semesta, alam jagat raya adalah suatu kerajaan besar. Alam jagat raya, alam semesta yang kita tidak tahu betapa besarnya, betapa luasnya, dan batasannya pun tidak tahu. Itu adalah mulk, kerajaan. Yang punya adalah dia. Lahu, milik. Miliknya, punyanya. Miliknya, punyanya. Milik Allah, punya Allah. Milik Allah dan punya Allah. Yang kepada Allah itu bertasbih segala sesuatunya. Alam semestaku, kerajaan itu miliknya. Jadi mulku, kerajaan, kekuasaan. Yang punya dia, yang berkuasa dia. Dia malik. Allah al-Malik, Allah Raja. Allah Malik, yang menguasai. Allah pemilik, yang punya kekuasaan, yang punya kerajaan adalah Allah. Kita baca setiap pagi, setiap sore. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku. Lahul mulku, miliknya kerajaan. Karena kerajaan itu punya dia, kekuasaan itu punya dia. Dia berikan kerajaan, kekuasaan itu kepada siapa yang disukainya, yang diinginnya, yang dikehendakinya. Tu'til mulka man tasha. Bisa aku nak tahu tak? Menurut Allah, kepada siapa kerajaan yang punyanya itu diberikannya secuil? Kepada orang Indonesia ada namakah? Kepada orang yang jujur, kepada orang penutup, kepada orang munafik, kepada orang beragama, tidak anda tahu. Allah yang maha tahu. Kita hanya berusaha. Kita tidak bisa memberikan, kerana tidak kita punya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kan surah Al-Imran ayat 8 dan salah. Qulillahumma, katakanlah. Ayat 8 lupa. Qulillahumma, katakanlah wahai Allah, Malik, pemilik, penguasa, yang punya semua kekuasaan dan kerajaan, tu'ti, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan kita tidak tahu siapa yang Allah kehendaki. Kita hanya berusaha mengerahkan segenap kemampuan, potensi kita seoptimal dan semaksimal mungkin. Asyanan bekonan kadiagiyah, tidak tahu. Sebab bagaimanapun orang menghambat, menghalangi, bersatu padu semua makhluk untuk menghambat, untuk menghalangi anugerah Allah. Lama ni, tidak ada satu pun yang bisa menghambat. Karena Nabi salat kita baca zikir ke Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram.
La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'. La mani'. Ya Allah, la mani', tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi. Lima a'taita. Apa saja yang engkau beri, tidak ada yang bisa menghalangi. Siapapun dia. Kalau ada yang bisa menghambat, menghalangi, tandanya bagak pada Allah. Tandanya kuat Allah. Kalau begitu, Allah itu tidak maha sempurna. Allah itu tidak maha suci. Dan Allah maha suci daripada itu. Mari kita tunggu tanggal mainnya insyaAllah. Sama-sama menunggu. Tapi tidak boleh pukul tangan. Pukul tangan namanya patah hati, patah pucuk, patah semangat, pesimis. Kita adalah pesimis. Kita disuruh berusaha. Terus berusaha. Sian akan menjadi pemimpin. Berusaha. Apa nentunya Allah? Keputusan Allah, ketetapan Allah pasti. Dan itu yang terbaik. Walaupun kita tidak suka. Apapun yang Allah putuskan baik. Meskipun kita tidak ingin. Tidak suka. Atau jelek, atau buruk menurut kita. Menurut kita buruk. Tapi menurut dia baik. Itu yang kadang-kadang tidak tak terima di kita. Atau sulit kita menerima. Kenapa? Awak nan baik tu nan ketujuh awak. Nerancak tu nan suku awak. Kalau dapat awak pinta aku boleh ya? Akan tak berlaku. Nan makasih sampai nan dia mah pecah. Nan cita-cita dapat. Itu kan tahu. Alun tentu itu udah baik. Semuanya. Kalau sudah keputusan Allah, terima, itu baik. Dan itu yang terbaik bagi seorang mukmin. Dia ridha. Nah, kembali kita. Jadi, lahul mulku miliknya, punyanya kerajaan dan kekuasaan. Dia rajanya. Jadi Allah itu Al-Malik. Alam semesta Al-Muluk. Alam semesta makhluk. Bahayanya nanti siapapun yang Allah berikan secuil kerajaan, kekuasaan, nanti diminta pertanggungjawaban. Kau yang paling bahaya, sebab nanti awalnya nanti akhirnya nanti penyesalan dan azab sengsara. Awalnya celaan. Keduanya penyesalan, ketiganya azab bagi yang tidak adil. Kau memikir lama nanti di akhirat. Sekian orang kau menuntut. Penuntut pertama adalah Allah. Kan Allah yang berikan kerajaan. Jadi kalau kita bisa hendak menjadi penguasa, hendak menjadi orang pemimpin, rencak hendak. Tapi kalau kita mampu, minta kepada Nabi Yusuf. Tapi kalau kita siami, janganlah. Balik perjuangan di akhirat. Nah, balik lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul hamdu, miliknya, punyanya segala puji. Di mana letak segala puji? Al. Kata-kata al itu namanya untuk menyatakan, mencakup, menyeluruh, menyangkau segala yang ada. Al. Istighraq. Kalau hamdu pujian, Hamdi pujianku, Muhammad Hamdi, Nabi Muhammad pujianku. Itu dia. Kalau tambah al menjadi segala. Al itu segala. Segala, seluruh, semua. Mencakup, menyangkau, meliputi segala. Alhamdu, segala. Jikalau lahul hamdu, miliknya, punyanya segala puji. Menariknya kata-kata ko lahu. Istilahnya kalau bahasa Indonesia, didahulukan sebutannya daripada pokok. Didahulukan predikatnya daripada subjek. Didahulukan siko khabarnya daripada mubtada. Lahul hamdu. Asal katanya tu hamdulillah. Pokok kalimatnya pujian. Pujian tu milik Allah, punya Allah. Tapi dibalik miliknya segala puji. Dibalik didahulukan keterangannya, khabarnya muqaddam didahulukan untuk namanya takhsis, penkhususan. Jikalau baca lahul hamdu, miliknya saja, punyanya saja segala puji, yang lain tidak berhak.
Tidak pantas. Yang lain itu dipuji-puji, dipuja-puja. Karena dia adalah Hamid. Allah Hamid. Allah Maha terpuji. Segala puji miliknya. Maka tidak wajar, tidak pantas, tidak patut dipuja-puji, disanjung-sanjung selain daripada Allah. Siapapun yang dipuji-puji, capek balik yang kena punya. Alhamdulillah. Tapi kalau sekedar memuji ala kadarnya, tidak boleh dipuja-puji, dipuji-puji, disanjung-sanjung, diidolakan. Seakan Tuhan, tidak boleh. Sebab pemilik sebenarnya adalah dia yang punya kerajaan ini. Lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terakhir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dianya Allah yang kepada Allah itu bertasbih segala sesuatunya. Yang dialah pemilik kerajaan. Dia yang berhak dipuja-puji karena miliknya. Dia itu ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatunya Maha Kuasa berkuasa. Qadir. Sifat Allah kudrah. Salah satu sifat Allah kudrah. Ada kudrah, ada iradah. Kudrah. Kudrah kuasa. Itu sifatnya kudrah. Namanya Qadir. Qadir panjang qaf. Qadir panjang dal. Muqtadir. Muqtadir. Ketiga-tiga itu nama Allah. Qadir yang berkuasa. Qadir yang maha kuasa. Qadir yang berkuasa. Qadir yang maha kuasa. Muqtadir yang betul-betul maha berkuasa. Itu Allah. Kalau kita kaji kulli syai'. Syai' sesuatu. Apapun sesuatu itu namanya syai'. Segala yang ada aku syai'. Menjadi asya, segala sesuatu asya. Kini kullu syai', segala yang ada, segala yang ada di alam semesta, segala yang ada di alam semesta berada di bawah kuasa dan kekuasaannya. Karena dia maha kuasa. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta berada di bawah kuasanya. Karena dia maha kuasa dan dia yang berkuasa. Itulah Allah. Jadi di ayat pertama aku menerangkan, menjadikan kepada kita siapa Allah itu. Yaitu Allah yang kepadanya bertasbih apa saja yang ada di langit dan di bumi. Apa saja di langit di bumi. Di situ dapat kita buat kesimpulan sebelum kita akhiri kesimpulan. Yang pertama, bahwa betapa istimewa, betapa utama, betapa agungnya tasbih itu. Karena tasbih itulah ibadahnya alam. Malaikat pun senantiasa bertasbih kepada Allah. Segala yang ada bertasbih. Maka sudah semestinya kita pun memperbanyak tasbih. Dan tasbih itu salah satu ucapan yang Allah cintai. Namanya ahabul kalam. Ahabul kalam, afdalul kalam, seutama-utama ucapan. Atyabul kalam, sebaik-baik ucapan. Ahsanul kalam, seindah-indah ucapan. Salah satunya tasbih. Maka perbanyaklah tasbih. Perbanyaklah terus bertasbih, tasbih. Siang malam, kapan saja. Perbanyak tasbih. Misalnya baca subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Pagi 100, sore 100, termasuk zikir pagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Pagi, because sore 100 lah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Ya betul. Nabi pun diperintah. Salah satu ucapan yang terbanyak dibaca Nabi di akhir-akhir hayat itu, subhanallah wa bihamdi. Menyelaksanakan perintah Allah, fisabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tauba. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, alam kau termasuk langit dan bumi ada sebuah kerajaan. Kerajaan besar
yang biasanya tidak bisa gitu, tidak tamakan di kepala kita. Di luar nalar kita betapa besarnya. Semuanya itu milik Allah. Punya Allah, Allah penguasa, Allah raja. Dan semuanya itu di bawah kendali kuasanya, dia yang mengaturnya. Yang terakhir kesimpulan, apapun bentuk puja dan puji, sewajarnya itu hanya Allah lah yang berhak kita persembahkan kepadanya. Adakah kita dipuji, boleh memuji sesama kita, tapi sewajar dan sekedar. Kalau lebih kalabiah namik menyanjung makhluk, because posisinya lah sama nanti dengan penguasa alam. Sekedar sajalah, santiang, rancak, bagus, elok, tapi jelas lebih mana di sanjuang-sanjuang. Kadang-kadang dibikin rekayasa, kan? Sepandai-pandai orang bisa sejadi orang. Seongok-ongok orang bisa hebat-hebat orang tu kalau biar mek pujinya lah. Itu betul. Kaji kita sampai situnya. Semoga perjumpaan kita sehabis Ramadan ko. Dan kini dia masih Syawal. Alun terlambat lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan dan selama ibadah kita beribadah diterima Allah, dosa kita diampuni. Amin. Sekian saja. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.